Taliban telah menguasai dan merebut kekuasaan di Afghanistan pada Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021 lalu. Kelompok bersenjata menyebar ke seluruh ibu kota dan memasuki istana presiden. Kejadian itu juga membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Selasa malam waktu setempat, Taliban membuat jaminan kepada warga Afghanistan dan dunia, termasuk mengklaim tidak melakukan serangan balas dendam terhadap siapapun yang bekerja dengan AS. Dilaporkan, Taliban melalui juru bicaranya Zabihullah Mujahid mengatakan, mereka akan bekerja dengan perempuan, tetapi dengan batas-batas hukum syariah. Konferensi itu dilakukan setelah mereka menguasai kota Kabul yang menyebabkan ribuan warga Afghanistan berusaha melarikan diri dari negara itu. Untuk itu, Taliban berusaha meyakinkan masyarakat yang ketakutan kalau mereka akan kembali membawa hukum dan ketertiban ke Afghanistan. Mereka berjanji kengerian dari aturan sebelumnya tidak akan terulang lagi. Kami ingin dunia mempercayai kami, kata Mujahid. Mujahid mengatakan, mereka akan memastikan keamanan semua kedutaan asing dan organisasi bantuan. Ketika ditanya tentang status hak-hak perempuan dan kebebasan pers di bawah Taliban, Mujahid menegaskan, baik perempuan dan media akan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariah. Imarah Islam berkomitmen untuk hak-hak perempuan di bawah hukum syariah, katanya. Kendati demikian, Kanada langsung bergabung dengan negara-negara yang tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan dalam pengambil alihan itu. Mereka telah mengambil alih dan menggantikan pemerintahan demokratis yang terpilih dengan paksa, kata Perdana Menteri Justin Trudeau. Dalam sejarahnya, seperti dikutip Al Jazeera, perebutan kembali pemerintahan Afghanistan oleh Taliban terjadi setelah 20 tahun mereka dilengsarkan dari kekuasaan dalam invasi pimpinan AS. Kelompok bersenjata telah dilengsarkan dalam invasi pimpinan AS setelah kejadian serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Meski sudah dilengsarkan, pejuang Taliban masih melakukan banyak serangan terhadap pasukan asing dan Afghanistan dalam 20 tahun terakhir. Sebelum pembentukan kelompok bersenjata pada awal 1990-an, banyak pemimpin Taliban bertempur bersama kelompok Mujahidin Afghanistan melawan pendudukan Soviet pada 1980-an. Sebagai bagian dari kebijakannya melawan musuh Perang Dingin, Mujahidin menerima senjata dan uang dari Amerika Serikat. Pada saat itu, Soviet mendukung para pemimpin komunis yang melakukan kudeta terhadap Presiden pertama Afghanistan Muhammad Daud Khan pada tahun 1978. Tepat di tahun 1989, Soviet mundur. Tetapi itu segera menimbulkan kekacauan. Pada tahun 1992, terjadi perang saudara besar-besaran dengan komandan Mujahidin yang berjuang untuk kekuasaan dan membagi ibu kota Kabul. Pada awal tahun 1990-an, kelompok bersenjata Taliban muncul sebagai pemain penting. Banyak anggotanya pernah belajar di sekolah agama konservatif di Afghanistan dan di seberang perbatasan di Pakistan. Mereka mendapatkan keuntungan militer dengan cepat dan berhasil mengendalikan Kandahar, kota terbesar setelah Kabul. Mereka pun berjanji kalau kota-kota itu tetap aman. Karena muak dengan sikap para komandan Mujahidin dan pasukan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan kejahatan perang untuk mendapatkan kekuasaan, keberadaan Taliban jadi mendapat sambutan. Taliban merebut ibu kota pada tahun 1996 dan melengsarkan presiden komunis terakhir di negara, Najibullah Ahmadzai. Al Jazeera menuliskan, ini menyatakan Afghanistan sebagai Emirat Islam dan mulai memaksakan interpretasi ultra ketat hukum Islam. Tetapi itu hanya diakui 3 negara, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Kehadiran Taliban mendapat sambutan ketika mereka pertama kali muncul. Popularitas awal ini disebabkan keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan-jalan serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang. Kendati demikian, Taliban tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya diberlakukan. Mereka berdalih kalau itu untuk memastikan kalau kejahatan perang saudara tidak terulang lagi. Pembatasan itu juga melarang perempuan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, kecuali dokter perempuan. Siapapun yang tidak patuh akan dipenjara atau dipukuli di depan umum.
Di sisi lain, Taliban juga memperkenalkan hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariah, seperti eksekusi publik terhadap pembunuh dan pezina yang dihukum, dan amputasi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pencurian. Selain itu, laki-laki diharuskan menumbuhkan janggut dan perempuan harus mengenakan burka yang menutupi seluruh tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik dan bioskop, dan tidak menyetujui anak perempuan berusia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah. Atas tindakan itu, mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Pada tahun 1999, PBB memberikan sanksi terhadap Taliban atas hubungannya dengan Al-Qaeda, yang dipersalahkan atas serangan 9/11 di AS. Dari sana, Amerika Serikat mulai menginvasi Afghanistan pada tanggal 7 Oktober tahun 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang bersembunyi di Afghanistan. Bin Laden dianggap sebagai dalang di balik serangan paling mematikan di tanah AS. Menjelang invasi AS, kelompok itu meminta pemerintahan Presiden AS George W. Bush untuk membuktikan kalau Bin Laden berperan dalam serangan 9/11. Mereka juga bernegosiasi dengan Washington, tetapi Bush menolak seluruh permintaan itu. Dalam beberapa bulan setelah AS dan sekutunya berkampanye atas pengeboman, Taliban digulingkan.